I forgot to bring my mic. So culture shock yang pertama adalah diversity dan perbedaan suku di sini. Sebenarnya as Indonesian kita juga grow up di tempat dan negara yang punya diversity dari suku-sukunya sendiri. Tapi perbedaannya adalah kita punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah masalahnya di Malaysia ini, gue nggak tahu, tapi mereka itu setiap suku kan punya bahasanya sendiri dan mereka use their own language in daily basis. Jadi kadang banyak misunderstanding. Hai Publikers, pasti kalian tahu kan kalau bahasa Melayu yang diagung-agungkan Malaysia dan mau dijadikan bahasa ASEAN itu ternyata tidak ada tajinya di dalam negerinya sendiri. Ini lebih kocak lagi kawan, masyarakat China di Malaysia menolak dengan terang-terangan penggunaan bahasa Melayu. Jadi kalau kehidupan sosial di negara tersebut ribet banget, hubungan berbahasa antar kaum di sana harus menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris, sementara bahasa Melayu yang notabene bahasa nasional Malaysia malah gak ada harganya sama sekali. Kita ni nak bagi apa-apa ulasan tak salah, tapi janganlah merepek. Bukan menghapuskan bahasa Malaysia dalam sekolah Cina rendah ataupun menengah swasta. Apa yang berlaku ialah KPM keluarkan satu arahan kepada sekolah jenis Cina di peringkat menengah. Arahan itu ialah jika penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar-pelajar sekolah jenis Cina masih rendah, maka salah satu kelas perlu menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar semasa mengajar subjek sains dan matematik. PIBG tak setuju. Dia kata ini adalah satu arahan paksa. Dekat sini bermakna Kementerian Pendidikan buat satu keputusan dalam usaha untuk memperbaiki tahap penguasaan bahasa Melayu di kalangan mereka yang bersekolah jenis Cina di peringkat menengah. PIBG pula beranggapan usaha tersebut akan mengelirukan pelajar. Jika dah begitu, sepatutnya mereka carilah jalan macam mana nak meyakinkan KPM bahawa pelajar-pelajar sekolah menengah Cina boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Buktikan dengan keputusan peperiksaan yang cemerlang. Memang boleh. Bangsa tahu boleh. Delok je dapat walaupun kefasihan perlu diperbaiki. PIBG berhak menyatakan pendapat, tetapi bergaduh tidak menyelesaikan masalah. Apa yang KPM buat ialah cuba untuk menyelesaikan masalah. Bukan sedikit yang komplain sesetengah rakyat Malaysia tidak boleh berbahasa Melayu. Maka dekat sini KPM nak menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada geng-geng terpaling Melayu marahkan kerajaan. Itu pun elok juga dorang belajar balik bahasa Melayu. Jenis yang baca tajuk sensasi, lepas tu sentap. Dalam malas baca berita full. Buletin TV3 dah pun padam tajuk clickbait dorang tu. Juga dah minta maaf. Betul, tajuk dorang mengundang media kan? So, bila kena tegur kerana buat laporan yang tidak tepat, media-media ni kenalah terima. Sila bertanggungjawab terhadap etika masing-masing. Tetapi, sebagai manusia yang berakal, kita kan boleh saring dan semak fakta untuk fahamkan betul-betul dulu sebelum marah. TV3 memang perlu ditegur. Laporan tidak tepat dan memberikan gambaran yang salah. Sebab tu dia padam dan minta maaf. Tetapi jika baca berita full TV3 pun boleh faham bahawanya 11 PIBG dari Pulau Pinang itu bukannya membantah bahasa Melayu dalam kelas, tetapi membantah menggunakan bahasa Melayu semasa mengajar sains dan matematik bagi kelas dwi bahasa. Sekarang mereka guna bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Kementerian Pendidikan Malaysia minta satu kelas je. Secara peribadinya, aku memahami kenapa KPM buat keputusan tersebut dan aku tahu kenapa PIBG juga rasa tak sesuai kerana satu kelas tersebut akan dianggap diskriminasi. Boleh jadi ada pelajar-pelajar yang tak nak masuk kelas tersebut. So, PIBG dan KPM kena bincang dari hati ke hati lah dan dapatkan solusi menang-menang. Yang paling penting ialah hasrat KPM mahukan semua bangsa Malaysia kuasai bahasa rasmi negara. Jadi, PIBG sekolah Cina wajib buktikan sekolah sendirian mereka selari dengan hasrat KPM. Kerana kita semua adalah bangsa Malaysia. Culture shock yang gue rasain selama gue tinggal di Malaysia. Hello, this is Leo dan kali ini gue bakalan ngomongin tentang culture yang berbeda dari Indonesia sama Malaysia yang gue rasain. By the way, sorry guys kalau misalnya berisik karena gue lagi di SLC. I forgot to bring my mic. So culture shock yang pertama adalah diversity dan perbedaan suku di sini. Sebenarnya as Indonesian kita juga grow up di tempat dan negara yang punya diversity dari suku-sukunya sendiri.
Tapi perbedaannya adalah kita punya bahasa persatuan, itu bahasa Indonesia. Nah, masalahnya di Malaysia ini, gue nggak tahu, tapi mereka itu setiap suku kan punya bahasanya sendiri, dan mereka use their own language in daily basis. Jadi kadang banyak misunderstanding, dan gue harus using my body language, cause not all people can speak Melayu. Even not all people can speak English. Jadi kayak suku Cina pakai bahasa mereka, suku India atau Tamil pakai bahasa mereka, dan Melayu pun begitu. Tapi kebanyakan orang Melayu bisa using English. Yang kedua adalah di tutup cepat kali coy. Dan sebagai orang yang suka ngerjain tugas ataupun belajar di kafe, ini adalah disadvantage sekali. Karena di sini kafe itu tutup jam 5, sedangkan kita terbiasa di Indonesia hampir semua restoran dan kafe tutup jam 10. So dulu di tempatku very easy to find some place yang tutup sampai subuh guys. Di sini ada sih yang 24 hour, tapi mama, which is mama tuh gak PW untuk ngerjain tugas atau kayak untuk discussion atau untuk belajar, cause it's basically warung. Yang ketiga, it's actually not a culture shock, tapi it's a plus point in Malaysia, which is transportasi public. Public transportation di sini tuh udah bagus sekali, dan ini tuh bener-bener kayak udah connect satu sama yang lain. So it's gonna be easy untuk reach satu tempat dengan tempat yang lain, not like Indonesia, of course. We have like KGL, MRT, LRT, dan banyak sekali option lain, termasuk kayak bus. So of course itu lebih budget friendly untuk student. Culture shock yang keempat yang lumayan shocking. Di sini ternyata banyak libur, tapi liburnya tuh bukan kayak libur yang dari panjang-panjang gitu loh. Liburnya tuh kayak satu nyempil satu, ngeselin cuy. Dan ini tuh karena mereka tuh juga kayak ngerayain ulang tahunnya kayak sultan atau rajanya. Correct me if I'm wrong. Dan karena di sini juga suku dan kepercayaannya banyak, jadi public holiday-nya juga banyak. Kalau di Indonesia, fireworks biasanya dinyalain pas Ramadan atau New Year aja kan. Di sini hampir setiap bulan ada fireworks, man. Kadang pun orang random di hari-hari random nyalain fireworks for what? I don't know lah. Dan yang terakhir, yang kelima dan paling membagongkan, toilet di Malaysia, hampir semua toilet in Malaysia, untuk kalian wash your ass, itu mereka cuma sediain selangnya doang guys. Semprotannya nggak tahu mana. Itu cukup ngeselin karena menurut gua, pertama lebih jorok, kedua itu kadang kita nggak bisa kontrol dan malah basah kemana-mana. Semoga yang invented that thing bantalnya hangat bolak-balik. Mungkin segitu dulu about the culture shock that I experienced in Malaysia. Hope this video helps and finds the one who needs it. Bye. Lihatlah bagaimana pengalaman orang Indonesia di video tersebut, yang kuliah dan tinggal di Malaysia merasa kebingungan kalau sesama warga Malaysia tetapi tidak bisa saling berkomunikasi. Kalau kondisi sosialnya seperti itu, apa fungsi dan peran bahasa Melayu Malaysia yang statusnya sebagai bahasa nasional kalau tak bisa menyatukan semua rakyat Malaysia? Kasihan ia melihat kondisi di negara tetangga kita ini, tapi mendadak naik ketika melihat sombongnya para netizen mereka. Beruntunglah kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia dan bahkan sudah diakui sebagai bahasa resmi UNESCO.